rata-rata dari objek. Itu kan nggak mungkin kan. Mungkin objek itu atau nggak string, kita cuma bisa cari tahu modusnya atau nilai yang paling banyaknya. Nah, jadi def describe ini bisa kita pakai buat cari tahu gambaran awal dari data kita. Kayak misalnya dari sini kita tahu nih, oh rata-rata dari Sepaleng itu kita bicara di angka 5,8 gitu. Dan dia itu paling kecil nilainya 4,3. Jadi ini bagus untuk dapetin gambaran awal data kita kayak gimana. Nah, berikutnya ini materi yang paling penting di data frame. Kita mau slicing, kita mau potong-potong. Karena kan mungkin kalau misalnya teman-teman ngolah data gede, kadang kan kita pengen cari tahu yang penting-pentingnya aja gitu. Dan ini sama kayak konsep Python sebelumnya, kita bisa ngelakuin slicing di Pandas, tetap pakai apa namanya data frame. Cuman ada 4 teknik yang paling umum kita pakai. Yang pertama itu ada pakai log, data frame.log. Kedua ada ilog. Ketiga ada .where. Dan terakhir ada boolean slicing. Yang keempat ini yang paling rekomend. Ini saya pribadi yang paling sering kita pakai yang nomor 4. Jadi kita sekarang bakal bahas satu persatu nih di sini. Pertama kita bahas log versus ilog dulu. Ini kan mirip nih. Yang pertama log, kedua ilog gitu. Tambahin aja di depannya. Jadi di sini log versus ilog ini lumayan umum juga log sama ilog. Bedanya itu kalau kita pakai log, kita itu mau slicing berdasarkan indeksnya. Sorry, kita mau slicing berdasarkan value-nya, value dari data yang kita punya. Kalau ilog, kita mau ngambil berdasarkan indeksnya gitu gambarannya. Nah, jadi bedanya apa? Anggap kita punya data frame baru gitu, atau series. Jadi kan series ini kan satu kolom aja gitu. Nah, anggap kita punya satu kolom, table yang kita buat. Isinya itu kayak gini, kita punya table, nama kolomnya 0, terus value-nya itu adalah A, B, C, D, sampai F. Tapi indeksnya kita buat dia nggak beraturan gitu. Kayak 49, 48, 47, tiba-tiba 012 gitu. Nah, kita punya data frame kayak gini, terus kita pengen cari tahu bedanya log sama ilog. Nah, jadi paling simpel, kalau misalnya kita simpan namanya di S ya, di sini. Kalau kita pakai log, misalnya kita masukin 0, maka di outputnya adalah D. Di mana D itu posisinya di sini. Jadi log itu kita mau ngambil indeks berdasarkan, kita mau ngambil nge-slice berdasarkan posisi indeksnya itu ada di mana gitu. Kalau misalnya ini kita ganti 1, maka dia bakal ngambil E, di mana 1 itu di sini posisinya, dan ini posisinya E. Kalau kita misalnya ngambil 3, dia bakal nge-throw error. Kenapa? Karena 3 nggak pernah ada di indeks kita gitu kan. Jadi kita nggak bisa pakai s.log 3. Nah, tapi kalau kita pakai ilog, dia nggak error. Dia malah muncul D. D itu di sini posisinya. Dia ngambil di sini. Kenapa? Karena kalau ilog ini kita nggak peduli indeks kita tuh namanya apa gitu. Pokoknya kita mau ngambil data di indeks ketiga gitu. Buat recall, ketika kita bicara indeks 3, artinya sebenarnya kita mau ngambil data keempat gitu kan. Karena kan indeks dimulai dari 0 gitu. Jadi 49 ini adalah indeks 0, 48 indeks 1, 47 indeks 2, dan 0 ini adalah indeks ketiga. Jadi kita kalau di log itu kita bicara mau ngambil, kita nggak peduli nama indeks kita apa, pokoknya mau ngambil data kesekian gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai s.ilog 0, kita mau ngambil data pertamanya gitu. Dan outputnya adalah A. Jadi di sini beda yang paling krusial antara log sama ilog gitu. Ketika di log, kita mau ngambil berdasarkan indeks keberapanya, dan kalau ilog, kita nggak peduli dia nama indeksnya apa, pokoknya data kesekian kita mau ambil. Dan kenapa dibedain? Karena kedua hal ini bisa jadi suplemen satu sama lain, kita bisa gabungin. Contoh berikutnya, misalnya kita mau ngambil berdasarkan indeks ini kan, kalau misalnya materi sebelumnya kita bisa ngambil dari posisi A sampai B gitu kan, A sampai C misalnya. Kita bisa ngelakuin juga, kalau misalnya kita indeks log make 0, kita ngambil D, di mana D itu adalah indeks yang namanya 0 di sini kan. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil lebih, kita bisa pakai titik 2, terus tentuin posisinya sampai ke berapa gitu. Kalau misalnya kita 0,22, artinya kita mau ngambil dari 0 sampai ke 2, jadi 012 gitu. Nah, jadi ini yang pertama buat dapetin slicing lebih dari satu hal. Tapi kalau misalnya kita lakuin yang ilog, kebalikannya,
Konsepnya mirip, tapi bedanya kita mau ngambil posisinya ini sekarang adalah dari indeks ke A sampai indeks ke B kurang satu gitu. Jadi ketika kita bicara ilok, misalnya dari A sampai, misalnya kita sini X1 sampai X2 gitu. Nah, artinya sebenarnya ini tuh dari, kita mau ambil data dari value X1 sampai posisi X2 kurang satu. Nah, ini jadi ketika kita pakai log, kalau misalnya pakai log, kita mau ngambil posisi ke A sampai B keseluruhannya. Kalau ilog, kita sampai keseluruhannya kurang satu. Jadi kalau misalnya kita pakai log, tapi kita ambil 0 sampai 3 misalnya, dia akan nge-throw error. Karena kan kita nggak pernah ada gitu data yang posisinya indeksnya namanya 3 gitu. Jadi cuma bisa 0 sampai 2. Ini salah satu perbedaan dari log sama ilog, di mana kita mau ngambil datanya bisa lebih dari satu, tapi teman-teman harus pastiin yaitu posisinya benar. Ini kita bisa wrap di display biar hasilnya rapi kayak gini. Kita wrap di display. Nah, ini bedanya log sama ilog. Dan next ya, di log kita bisa nge-slicing tapi berdasarkan suatu kondisi gitu. Jadi di log ini salah satu yang buat powerfulnya, kita bisa slicing. Kalau kita recall, kita punya data frame DF, iris, kita balik ke iris, di mana kita punya kolomnya itu adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies gitu. Kalau misalnya kita bicara DF log 0, berarti kita kan mau ngambil ya indeks ke 0 gitu yang di sini. Di mana kebetulan dia punya ada 6 kolom dan outputnya ini. Nah, yang ngebuat log ini powerful, kita bisa nge-slicing berdasarkan suatu kondisi. Jadi kita bisa nge-slicing berdasarkan di sini ada condition-nya gitu. Maksudnya apa? Jadi di sini kita bisa anggap df.log, di mana kondisinya itu kita punya df, sorry, kita punya namanya kolom kita, sepal length. Misalnya kita ambil spesies deh. Nah, kalau misalnya kita df.spesies doang kan, kalau misalnya kita df buka kurung spesies, artinya kita mau ngambil kolom spesiesnya doang gitu. Nah, kalau misalnya kita ambil kayak gini, terus kita kasih kondisinya di mana kita mengambil dia misalnya Iris virginica dan kita run, maka sekarang kita udah nge-slicing, kita mau ngambil dari data awal kita punya seluruh data, kita filter pakai log, tapi kondisinya itu adalah kita cuma mau ngambil ambil data yang value-nya Iris virginica gitu dari kolom spesies. Jadi kita mau ngefilter berdasarkan kondisi di mana ketika dia dari kolom spesies dan value-nya itu adalah Iris virginica, kita mau ngefilter itu doang. Dan kita bisa ngelakuin itu pakai log. Jadi kita bisa pakai log, bedanya kita ngasih kondisinya di sini. Kalau sebelumnya kita ngasih nama indeksnya apa, di sini kita bisa ngasih suatu kondisi. Jadi kondisi sini adalah Iris virginica. Atau misalnya teman-teman mau manipulasinya itu kita ambil kolomnya itu misalnya karena sepaleng ini tipenya integer, kita bisa manipulasi kayak misalnya kita mau ngambil ketika datanya 0 gitu misalnya. Kebetulan nggak ada di isinya tabel kosong, cuman misalnya kita ganti kurang dari 5 misalnya. Nah, maka akan muncul di mana sepalengnya ini, sepaleng CM, value-nya itu semua kurang dari 5. Nah, kita bisa ngelakuin manipulasi kayak gini. Atau misalnya kurang dari sama dengan juga bisa. Jadi 5 join, 5 ke include nih. Jadi kita bisa ngefilter berdasarkan satu kondisi. Dan kita bisa ngelakuin ini sebanyak n kondisi gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara multiple condition, kita bisa ngelakuin juga. Caranya sama. Data frame awal kita namanya df, terus kita mau filter pakai log, buka kurung siku. Ini kurung siku teman-teman wajib ya. Kita nggak bisa pakai kurung kurawal atau nggak kurung siku lainnya. Dia harus pakai kurung siku dan bisa di enter aja. Kita nggak harus kita nggak harus manipulasinya semuanya di dalam satu baris ini. Kita bisa enter aja biar kita rapi, kita buka.
Terus misalnya filter pertama itu kita mau ngambil data frame, pastiin lagi df, volume spesies, di mana dia itu misalnya Iris setosa. Ini kan kita udah ngefilter nih. Sekarang kita punya table yang isinya itu Iris setosa doang. Tapi kita mau nambahin kondisi. Kalau kita mau nambahin, pertama teman-teman tutup kurung biasa semua. Satu, ini kondisi pertama kita. Dan kemudian pakai N, ini untuk dan kondisi kedua di sini. Misalnya kondisi kedua di mana ketika petal width-nya itu kurang dari 0,25 misalnya. Nah, jadi sekarang kita udah ngefilter berdasarkan dua kondisi. Pertama, spesiesnya itu Aedes setosa, kedua, petal width itu kurang dari 0,25. Nah, buat cara ngefilter dua kondisi, syarat yang wajib kita penuhi, pertama, kondisi pertama itu harus kita tutup kurung biasa, kita wrap di kurung biasa, terus kita pakai dan ketika ini kita mau ngefilter itu berdasarkan N. Atau bisa juga teman-teman kalau misalnya mau ngefilternya OR, atau kalau mau OR, teman-teman bisa pakai garis tegak ini yang posisinya di atas enter dan di backslash. Jadi ini tuh yang kayak shift plus backslash. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau filternya dan, jadi cara baca ini buat yang nggak familiar sama N atau nggak OR, N itu akan kondisinya valid ketika dua-duanya terpenuhi. Jadi kalau misal ketika kita pakai N, kita pengen ngefilter itu berdasarkan pertama spesiesnya itu wajib Aedes setosa, kedua petal width-nya itu harus 0,25, di bawah 0,25. Jadi ketika dua kondisi ini terpenuhi, maka itu tabel yang kita punya. Jadi seluruh tabel yang sini kita filter berdasarkan kedua data ini. Kalau misalnya teman-teman pakai OR, itu bisa juga pakai garis tegak itu. Tapi sekarang cara bacanya, kalau OR itu, mungkin ditulis saja. Nah, N itu semua kondisi harus terpenuhi. Sedangkan kalau OR, salah satu kondisi aja yang terpenuhi. Salah satu kondisi terpenuhi. Nah, jadi kalau kita pakai OR, sekarang kita ngefilter berdasarkan dua hal, yaitu spesies dan petal width, tapi salah satunya aja yang true. Jadi antara spesiesnya Aedes setosa atau petal width-nya di bawah 0,25. Kebetulan kalau kita lihat, semua spesiesnya itu Aedes setosa. Tapi kalau misalnya kita gedein angkanya, nah, sekarang dia ngefilter berdasarkan dua hal. Antara spesiesnya Aedes setosa, di mana ini Aedes setosa semua, atau kedua, petal width-nya itu di bawah 1,25. Di mana kondisinya iris versicolor dia masuk karena petal width-nya di bawah 1,25. Jadi pastiin antara penggunaan N atau OR itu teman-teman benar gitu. Dan ini bisa kita lakuin ke lebih banyak hal. Misalnya teman-teman mau tambah satu kondisi lagi gitu, di mana kita pengen petal width-nya dan di bawah 1,25 dan sepal width-nya misalnya lebih dari 3 gitu. Nah, jadi ini kita ngefilter berdasarkan tiga kondisi. Pertama, antara spesiesnya itu adalah Iris setosa, atau petal width-nya 1,25, atau sepal width-nya di atas 3. Dan kita menggunakan atau semua. Nah, kita bisa manipulasi ini gabungin antara N sama OR. Kalau misalnya ini kita ganti N, nah ini kan cara bacanya agak unik ya. Best practice-nya ketika kita mau manipulasi ya gabungin antara N sama OR, kita gabungin sesuai apa yang kita pengen gitu. Jadi misalnya kita pengen kita nge-slicing antara ya udah either antara spesiesnya Teoris setosa atau syarat ini terpenuhi gitu. Jadi ini kita wrapping lagi pakai buka tutup kurung. Jadi ntar ini tuh cara bacanya eh, A atau antara B dan C gitu. Jadi kondisi pertamanya itu adalah A-nya itu spesiesnya Aedes setosa atau yang keduanya itu kedua kondisi ini terpenuhi. Jadi pastiin posisi kurungnya ini sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung terkait materi ini agak perlu apa pemahaman terkait and dan or logic gate. Cuman feel free buat langsung chat aja kalau misalnya ada yang bingung. Ntar teman-teman dari tim Sertus bakal bantu. Nah ini jadi cara apa filtering berdasarkan multiple condition. Dan ini bisa kita lakuin lebih panjang lagi gitu kondisi yang kita inginkan. Nah ini yang pertama.
Berikutnya kita masuk yang namanya slicing menggunakan ilog. Nah, kalau di ilog kita nggak bisa manipulasi berdasarkan kondisi gitu. Karena behavior dari slicing berdasarkan kondisi cuma bisa dipakai di log. Tapi kalau di ilog kita bisa sebenarnya ini sama di log juga bisa. Ini juga berlaku di log. Jadi kalau teman-teman pakai log sebenarnya itu dia itu adalah baris atau condition, koma, kolomnya. Jadi di ilog kita bisa ngelakuin def ilog antara 0 sampai 4 dan 1 sampai 3. Artinya kita mau nge-slicing, kita mau ngambil data di mana dia itu data 5 pertama, sorry 4 pertama, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya nggak keikut, cuman 0, 1, 2, 3 doang. Dan kolomnya itu adalah 1 sampai 3. Artinya kita mau ngambil kolom indeks ke satu, di mana artinya kolom kedua. Ya, artinya ini adalah, artinya kita mau ambil baris ke, atau misalnya lebih jelas lagi, indeks ke 0, 1, 2, 3 yang nggak join, dan kolomnya itu adalah 1 dan 2. 3 yang nggak join. Jadi sebenarnya kita mau slicing, kita mau ngambil apa baris 4 baris pertama dan dua apa namanya dua kolom doang di indeks ke satu dan kedua. Nah, ini cara penggunaan lock dan ilok perbedaannya. Ini yang lumayan umum dipakai ketika kita manipulasi pandas, dan berikutnya kita bisa juga manipulasinya itu menggunakan yang namanya where. Ini mungkin kurang umum, nggak terlalu banyak digunakan, tapi ini bisa dipakai juga. Dia konsepnya mirip kayak kita pakai lock, tapi kita kasih kondisi gitu. Jadi sebenarnya di where ini kita panggil data frame kita pakai where. Nah, di mana di dalam where itu isinya adalah suatu kondisi. Jadi kalau teman-teman buka di sini data frame-nya, di dokumentasinya ditulis di mana where itu isi adalah suatu condition. Jadi teman-teman bisa anggap kayak kita manipulasi data menggunakan log, tapi ada conditionnya. Yang membedakan, kalau misalnya di log, kita kan kayak filter, kita punya data, punya tabel penuh, mungkin 100 baris misalnya, terus kita filter kondisinya itu adalah, ya udah, kondisi misalnya A gitu. Dan ternyata yang memenuhi kondisi A itu cuma ada 5 baris misalnya gitu. Dan dia cuma nampilin 5 baris doang. Tapi kalau kita pakai where, kita punya 100 baris. Tapi yang memenuhi kondisi cuma 5 baris. Yang bakal dia tampilin tetap keseluruhannya. Dia bakal nampilin keseluruhan data yang kita punya. Tapi yang membedakan, baris yang nggak memenuhi kondisi itu bakal diubah menjadi none sama dia. Jadi kayak kalau teman-teman lihat kan tetap 150 baris ya. Cuman yang nggak memenuhi syarat, dia bakal diubah jadi none. Karena kan value awal kita itu kayak gini. Dan semua yang nggak memenuhi bakal diubah jadi none sama dia. Jadi konsepnya sama. Kita punya DF, terus berdasarkan suatu kondisinya, di mana sample length-nya lebih dari 5 misalnya di sini. Kalau kurang dari 5 bisa juga. Tapi semua yang nggak memenuhi bakal diubah jadi none sama dia. Dan sebenarnya ada triknya kalau misalnya kita nggak mau none ini kita nggak mau nampilin gitu. Kita bisa ngelakuin yang namanya drop none. Nah, jadi di drop none ini dipakai untuk ngebuang value yang nilainya adalah none atau not a number. Jadi pas kita drop none, maka sekarang kita cuma punya 118 row. Jadi ada 32 row dari awal 150 isinya none, kita buang semua. Nah, jadi sebenarnya kenapa jarang dipakai? Karena kan konsepnya mirip sama kayak log ya, di mana kita bisa filter berdasarkan suatu kondisi. Tapi di .where ini yang kita tampilin keseluruhan data kita, bahkan sebelum data yang nggak ke filter pun juga kita tampilin, tapi diubah jadi none gitu. Jadi buat ngebersihinnya kita perlu ngelakuin namanya drop none buat kebuang none. Jadi perlu extra step aja gitu. Dan berikutnya kita bisa ngelakuin juga multiple condition di sini. Misalnya di sini teman-teman pakai where tapi kondisinya lebih dari satu, dan konsepnya sama kayak dot log gitu kan. Teman-teman bisa manipulasi pakai apa namanya and atau or gitu kan, and dan or. Nah, jadi mirip banget sama kayak dot log. Kita bisa ngespesifikin
condition pertama kita apa. Misalnya di sini adalah sepal length lebih dari 5, terus kita join pakai n, di mana dia itu dan. Kondisi kedua adalah ini. Kalau misalnya kita run, maka dia akan menampilin dot head bisa kita buang. Maka dia akan nampilin seluruh data. Kebetulan mungkin dikit di sini kan, yang nggak ada banyak gitu. Dia bakal nampilin seluruh data yang berdasarkan kondisi dua ini. Nah, buat ngerapinnya kan kita bisa pakai drop now. Dan hasilnya cuma 3 kolom. Jadi ini kenapa dot where jarang digunakan? Karena kita mau ngefilter ini. Dan cuma 3 value gitu yang terpenuhi berdasarkan filter yang kita pengen, kan, berdasarkan kondisinya. Tapi ternyata aktualnya dia balikinnya keseluruhan data kita dan isinya kayak tadi, nah semua gitu. Jadi kita perlu ngelakuin yang namanya dot drop na dulu gitu buat manipulasinya. Nah, ini sama kayak tadi kita ngelakuin drop na terus dot head buat ngerapihinnya. Dan ini 3 teknik yang umum, ada lock, keylock, sama where. Dan yang terakhir, cara keempat, kita bisa ngelakuin namanya Boolean slicing gitu. Ini salah satu yang favorit karena lebih ke arah fleksibel aja gitu, lebih rapi. Cuman konsepnya sama kayak dot log, kita bisa ngefilternya itu berdasarkan suatu kondisi. Jadi di manipulasi Python ini semuanya itu tergantung dengan kondisi gitu. Jadi kan kayak dot log, dot where, dan dot boolean slicing yang bakal kita pakai. Ini tuh juga berlaku kondisional yang kita pelajarin sebelumnya di log sama where. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nge-slicing data, ngefilter, pastiin condition teman-teman itu benar semuanya, logiknya gitu. Dan itu buat ngebangun logiknya mungkin teman-teman bisa belajar yang namanya logic gate gitu. Karena ini kita bakal berurusan banget dengan logic gate. Nah, di Boolean slicing kita balik ke data kita. Kita punya data def, punya data frame def, iris.csv. Kemudian kita mau slicing berdasarkan Boolean slicing. Jadi Boolean slicing itu apa? Boolean slicing itu kan bool itu kan dia antara true or false ya. Jadi kita pertama bisa pakai dot columns buat dapetin kolom apa yang kita punya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka bagian yang dot log, kita kan punya kondisi nih, misalnya dia spesies adalah iris setosa misalnya. Ini kan kondisi pertama. Nah, sebenarnya kalau teman-teman buka, kita ngambil kondisinya doang, terus kita run, dia bakal nampilin suatu kolom, tapi isinya true or false doang gitu. Di mana spesiesnya itu adalah true ketika dia memenuhi kondisi dan false ketika nggak memenuhi kondisi. Nah, jadi sebenarnya kondisi yang kita buat tadi, dia bakal nampilin yang namanya Boolean. Nah, dari sinilah kenapa namanya disebutnya Boolean slicing. Karena sebenarnya kita bisa ngelakuin, kalau misalnya kita pakai dot kan kita passing kondisi kita apa. Misalnya 10. Nah, gede banget ini aja. Nah, kita udah nge-slicing, ada sekian data, atau kita kecilin lagi aja. Nah, ada dia. Gua ada. Kita nge-slicing sepal length berdasarkan suatu value di sini misalnya. Kita kan pakai dot log ya. Sebenarnya dot log ini bisa kita hapus aja. Ini yang disebut dengan Boolean slicing. Jadi kita nggak pakai log, kita nggak pakai ilog, kita nggak pakai where, tapi langsung aja df kurung siku kondisi kita. Nah, ini yang disebut dengan Boolean slicing. Kalau kita tunjukin yang pertama aja. Nah, jadi sebenarnya Boolean slicing itu kita mau ngefilter berdasarkan ya udah kondisi langsung aja gitu. Kita nggak usah pakai dot log, dot ilog maupun dot where gitu. Langsung aja. Dan kita bisa manipulasi itu lebih dari satu kondisi gitu. Jadi kayak df, buka kurung, langsung aja masukin kondisi kita apa di sini. Misalnya kondisi pertama kita adalah ID sama dengan 1 gitu kan. Berarti dia bakal muncul yang ID-nya 1. Nah, kalau kita recall di atas, tadi kan ID itu kan tipe datanya adalah integer ya. Nah, kalau misalnya kita ini ganti jadi string, dia nggak akan muncul apa-apa. Karena kita mau cari ID yang dimana ada value-nya itu adalah 1. Tapi satunya adalah string. Dan itu nggak pernah ada kan. Makanya nggak muncul apa-apa gitu.
Dan kita bisa ngelakuin ini di multiple condition. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Kalau misalnya mau kita rapihin, dia kayak gini. Kita mau ngefilter berdasarkan dua kondisi. Dan dua kondisinya adalah sama-sama Boolean. Jadi yang pertama sepal length lebih dari 5 dan sepal width-nya lebih dari 4 gitu. Kita kan biasa sebelumnya belajar pakai dot log ya. Pakai dot log kita dapat kondisinya. Nah, kalau di sini dot log-nya kita hapus aja. Nah, itu disebut dengan Boolean slicing. Karena sebenarnya kalau kita breakdown, ini tuh pada akhirnya adalah sebuah Boolean yes or false. Nah, jadi ketika Boolean ini adalah muncul false atau true, ada dua kondisi. Nah, dia bakal nyari kondisi mana yang kedua kondisi ini adalah true. Nah, ini disebut dengan Boolean slicing. Jadi, ini kan logiknya ya. Jadi, sebenarnya kita punya suatu kolom baru sepanjang row yang kita punya, dan isinya itu adalah true or false. Jadi, kita bisa manipulasi. Misalnya itu, ini kita simpan di variabel. Jadi, kita punya variabel A, di mana dia itu punya kolom sepal width, dan value-nya itu ini. Jadi, selama kita punya variabel false dan true, kita bisa passing itu menjadi kolom filter kita. Jadi kita bisa ganti juga di sini jadi A gitu misalnya. Nah, ini dia nggak throw error kan? Kenapa? Karena di A ini dia tuh sebenarnya nge-reference dari kondisi kita. Kalau misalnya ini kita ganti ke B, biar lebih rapi. Nah, jadi kita kondisinya adalah B dan A. Nah, ini kan biar lebih rapi aja gitu misalnya kode teman-teman. Kita bisa kayak gini. Nah, kuis berikutnya, kita mau coba slicing data frame, tapi kondisinya itu adalah petal lengthnya itu di antara 1 sampai 1,5, kemudian tampilin 7 data teratas. Ini sebenarnya simpel, mungkin teman-teman bisa coba, bakal saya kasih waktu 5 menit, 21 25 kita bakal bahas. Jadi feel free teman-teman buat coba comes up with jawaban teman-teman masing-masing. Karena serunya di Pandas, untuk achieve satu hal, satu filtering, kita bisa ngelakuin berbagai step gitu. Jadi jawabannya itu nggak cuma satu. Jadi selama condition filter teman-teman benar, kita bisa achieve hal yang sama menggunakan cara yang berbeda. 4 menit lagi kita bahas. Atau kalau misalnya teman-teman udah tahu jawabannya, bisa langsung di chat aja. Ntar bakal ada dari tim Sertus yang bantuin. Bisa coba dicari tahu. Jadi kita mau ngelakuin Boolean slicing, tapi kondisinya itu ketika petalengnya di antara 1 sampai dengan 1,5. Terus nampilin 7 data teratas. Kita sampai 21 23 lah ya, 3 menit. Pastiin penggunaan and dan or-nya benar, jangan sampai ketukar. 1 menit lagi kita bahas. Kalau misalnya ada yang tahu jawabannya bisa langsung kirim di chat aja ya. Ntar bakal dicek sama tim Sartus atau bisa juga kita bahas. 1 menit lagi kita bahas jawabannya. Bang Japran, sepertinya Hmm? kita ada yang menjawab tuh Kak, dan jawabannya sepertinya benar di kolom chat. Oke nih Kak Miftah. Bisa kita copy aja. Ya, Kak Miftah jawabannya benar. Nah, jadi buat filteringnya ini kita bisa pakai Boolean logic di mana Boolean yang pertama adalah kondisinya.
Di mana kondisi yang pertama kita achieve itu petalengnya itu lebih dari satu, dan kondisi yang kedua adalah petalengnya di bawah 1,5. Nah, jadi ini adalah kedua kondisi yang kita pengen achieve. Sorry, ini kondisi pertama kita simpan, dan ini kondisi yang kedua. Nah, jadi buat achieve-nya, pastiin penggunaannya itu benar. Ini jawaban dari Kak Miftah. Ntar, jadi yang pertama pakai Boolean slicing, kondisi yang pertama, dan kita pakai and. Jangan sampai tukar pakai or, dan kondisi yang kedua. Nah, jadi ini jawabannya pertama kan, kondisi satu dan kondisi dua, dan outputnya ada banyak, ada 50 baris. Nah, berikutnya, kita kan mau nampilin 7 data teratas doang. Jadi ini kita balik ke materi yang paling awal, di awal kita mulai. Buat ngambil 7 data teratas, kita bisa pakai dot head. Dan kemudian kita spesifikkan angkanya 7. Nah, sekarang kita dapat data yang kita inginkan. Ini cara slicing. Jadi teman-teman kalau misalnya masih agak bingung terkait slicing, nggak apa-apa, karena ini perlu waktu buat mahaminnya. Karena kan cukup kompleks ya, apalagi kan kita bicara kondisi-kondisi ya. Kalau misalnya teman-teman nggak familiar terkait logic gate, mungkin bakal susah ngebangun kondisi yang kita inginkan.